hasratku, rinduku memuji. Shalom siswa-siswa yang saya sayangi, secara khusus untuk siswa kelas 2 SD. Saat ini kita masuk dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, pelajaran yang ke-6 ya. Judulnya Keluargaku Tanggung Jawabku. Jadi kita bertanggung jawab untuk kehidupan dalam keluarga atau rumah tangga kita ya. Nanti bacaan Alkitab kita dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 51. Juga dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 17. Jadi ada dua kisah yang membuat kita perlu belajar tentang hidup bertanggung jawab dalam keluarga. Ya. Jadi minta tolong orang tua mendampingi kita untuk pembacaan Alkitab, untuk membuka Alkitab. Dan jangan lupa sebelumnya pastikan dulu sebelum mengikuti pelajaran ini kalian harus sudah berdoa. Nah anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tanggung jawab ini, Pak Guru akan menceritakan dua kisah. Yang pertama kisah dalam Perjanjian Lama tentang anak-anak Eli, dan yang kedua nanti kisah Tuhan Yesus yang belajar kisah Tuhan Yesus ketika dia masih kanak-kanak. Ketika dia masih kanak-kanak. Nah, cerita yang pertama adalah dari 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 17. Ini adalah kisah tentang anak-anak Eli, di mana dua anak ini berlaku tidak sopan di hadapan Tuhan. Ada dua orang anak seorang imam Eli. Imam itu kalau sekarang mungkin pendeta, hamba-hamba Tuhan, bisa juga guru agama, bisa juga pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Jadi dulu namanya imam. Imam ini bernama Imam Eli dan dia memiliki dua anak. Nama mereka adalah yang pertama Hofni dan yang kedua adalah Pinehas. Nanti dilihat ya dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 17. Nah, kira-kira kisahnya begini. Dua anak ini berlaku tidak sopan di hadapan Tuhan. Ada orang-orang yang datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja, mereka membawa persembahan mereka. Kalau sekarang kita memberikan persembahan berupa uang. Tapi di zaman dahulu mereka tidak membawa uang, tetapi mereka membawa persembahan mereka berupa hasil dari pekerjaan mereka. Misalnya ternak mereka bawa. Ada kambing, ada domba, ada juga hasil-hasil pertanian. Mereka bawa ke rumah Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya hewan dimasak dulu, baru didoakan, baru boleh dimakan oleh hamba-hamba Tuhan, dan setelah itu orang banyak akan makan. Tetapi dua anak tadi, anak Imam Eli, namanya Hofni dan Pinehas, mereka tidak sopan. Selagi daging itu masih dimasak, mereka mengambil paksa daging itu dan mereka memakan. Padahal itu tidak boleh dimakan sebelum didoakan. Nah, jadi mereka berlaku jahat, mereka berlaku tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi itu adalah kesalahan mereka. Nah, itu kisah di dalam Perjanjian Lama. Lalu ada kisah di dalam Perjanjian Baru ya. Di dalam Alkitab ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Ya. Nanti orang tua akan menjelaskan. Perjanjian Lama itu artinya Alkitab yang ceritanya sebelum Tuhan Yesus lahir. Kalau Perjanjian Baru ceritanya tentang Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus lahir ya. Dimulai dari kitab Matius. Nah, sekarang kita lihat di dalam Lukas ya. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 51. Ceritanya begini. Tuhan Yesus ketika dia masih kanak-kanak, dia menjadi taat, dia mau belajar ya. Dia bersama dengan para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, dia ada di gereja, dia ada di rumah Tuhan, dia ada di bait Allah untuk belajar, untuk membaca firman Tuhan,
untuk merenungkan firman Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan lalu melakukan firman Tuhan itu. Jadi kisahnya seperti itu. Bahkan ketika orang tua dari Tuhan Yesus pulang, Tuhan Yesus masih ada di rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk belajar firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sendiri ketika dia masih anak-anak, dia belajar firman Tuhan. Hidup hasratku, rinduku memuji. Setelah beberapa hari merayakan Paskah, orang-orang kembali ke rumahnya. Maria dan Yusuf juga kembali ke rumahnya di Nazaret. Di dalam perjalanan, Maria dan Yusuf mengira Yesus sedang bersama-sama dengan anak-anak lainnya di belakang rombongan. Setelah berjalan seharian, mereka beristirahat. Maria dan Yusuf mulai mencari di mana Yesus berada. Mereka tidak menemukan Yesus. Mereka bertanya ke sana kemari di antara banyak keluarga dan teman-teman, tapi belum juga menemukan Yesus. Akhirnya mereka kembali lagi ke Yerusalem sambil terus mencari-cari Yesus. Selama 3 hari, mereka terus mencari Yesus dan akhirnya menemukan Dia. Yesus ada di Bait Allah. Sedang apa ya Yesus di sana? Wah, ternyata Yesus sedang duduk di tengah para guru yang mengajarkan tentang firman Tuhan. Yesus mendengarkan mereka bercerita dan juga bertanya kepada mereka. Dan ketika ditanya, Yesus menjawab dengan baik setiap pertanyaan. Yesus membuat para guru itu terheran-heran dengan kepintaran Yesus. Mengapa ya Yesus bisa tahu segalanya? Tentu saja, karena Yesus adalah anak Allah yang Maha Tahu. Kemudian Maria bertanya kepada Yesus, "Mengapa kamu melakukan ini kepada kami? Kami sangat khawatir mencari-carimu." Yesus menjawab, "Mengapa ayah ibu mencari aku? Sudah seharusnya aku berada di rumah Bapakku." Yesus berada di Bait Allah yang adalah tempat menyembah Allah. Tetapi Maria dan Yusuf tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Tapi Yesus taat kepada orang tuanya, lalu pulang bersama-sama dengan mereka. Yesus semakin lama semakin besar. Yesus selalu taat pada orang tuanya dan juga kepada Allah. Tuhan Yesus juga pernah menjadi anak kecil seperti kalian. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Dia selalu taat. Nah, anak-anak lebih sering yang mana? Taat atau tidak taat? Yuk kita belajar untuk menjadi anak yang taat. Seperti itu kira-kira kisahnya, dan Tuhan Yesus terus belajar sampai ia menjadi dewasa, sampai ia menjadi guru, sampai ia menjadi pengajar bagi orang banyak. Jadi dia tetap Tuhan ya, Tuhan Yesus namanya. Kalian tahu siapa orang tuanya Tuhan Yesus? Nama ayahnya adalah Yusuf, nama ibunya adalah Maria. Ya, nama bapaknya Tuhan Yesus adalah Yusuf. Nama mamanya adalah Maria. Jadi Tuhan Yesus dibesarkan oleh Yusuf dan Maria. Dan Tuhan Yesus taat kepada kedua orang tuanya. Tuhan Yesus taat beribadah. Tuhan Yesus terus mendengarkan firman Tuhan. Jadi anak-anak juga harus seperti itu ya. Jadi 2 kisah tadi, ada anak-anak yang tidak sopan di hadapan Tuhan. Ada juga Tuhan Yesus yang bertanggung jawab. Jadi anak Imam Eli adalah contoh anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan Tuhan Yesus adalah contoh anak yang bertanggung jawab. Nah, sesungguhnya kalian tahu apa artinya bertanggung jawab? Ayo, siapa yang tahu apa artinya bertanggung jawab? Ya, bertanggung jawab artinya melaksanakan tugas dengan baik. Jadi seorang anak, apa tugasmu? Itu dilakukan, itu namanya bertanggung jawab.
melakukan kewajiban dengan baik, mematuhi peraturan, taat pada peraturan. Itu namanya bertanggung jawab. Ya. Jadi bertanggung jawab juga melakukan kehendak Tuhan. Ya. Taat pada orang tua, taat pada guru, taat pada peraturan sekolah, itu artinya bertanggung jawab. Nah, apa contohnya bertanggung jawab? Bertanggung jawab misalnya di sekolah, kita bertanggung jawab untuk belajar. Kita bertanggung jawab untuk mengerjakan PR. Kita bertanggung jawab untuk memakai seragam sekolah sesuai dengan peraturan sekolah. Kalau guru bilang besok pakai baju olahraga, kita pakai baju olahraga. Tapi hari ini kita belajar tentang keluargaku, tanggung jawabku. Maksudnya kita bertanggung jawab, kita melakukan tugas kita melakukan kewajiban kita di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Apa kewajiban anak-anak di dalam rumah tangga? Tanggung jawab kita adalah terus beribadah kepada Tuhan. Anak-anak bertanggung jawab untuk taat pada orang tua. Kalau orang tua suruh istirahat, istirahat. Kalau orang tua suruh berhenti bermain, berhenti. Kalau orang tua suruh mengerjakan PR, kita kerjakan PR. Jadi itu namanya bertanggung jawab. Jadi contohnya lagi, kita bertanggung jawab membantu orang tua membereskan tempat tidur, membereskan kamar, membereskan rumah kita semuanya, membantu orang tua mencuci piring. Kalau sudah belajar memasak, menyapu lantai, membersihkan halaman, itu tanggung jawab kita. Lebih daripada itu, kita bertanggung jawab untuk membaca firman Tuhan. Itu tanggung jawab kita dalam keluarga. Kita juga bertanggung jawab menghormati orang tua kita. Kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus mengasihi kakak adik kita. Kita hormat kepada paman. Kalau ada pembantu di rumah, kita mengasihi, kita menghormati. Kalau ada bibi, kalau ada tamu, kita memberi hormat. Itu namanya bertanggung jawab. Apalagi contohnya? Ya, di rumah kita bertanggung jawab membaca firman, beribadah, mempersiapkan baju-baju kita untuk ibadah, mempersiapkan baju kita untuk sekolah. Baju-baju yang kita pakai untuk besok, kita siapkan dari hari sebelumnya. Itu namanya bertanggung jawab. Nah anak-anak, ada cerita tadi tentang Tuhan Yesus. Cerita tentang Tuhan Yesus itu teladan kita menjadi bertanggung jawab. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri, dia bertanggung jawab. Maka kita pun harus bertanggung jawab di dalam keluarga kita. Sampai kita nanti menjadi anak remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa. Dan kita pun menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang bertanggung jawab. Nah, oke ya anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Ingat bagaimana harus hidup bertanggung jawab. Bagaimana seorang anak harus bertanggung jawab. Jadi Pak Guru harap kalian semua menjadi siswa-siswa, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab sampai besar nantinya, sampai menjadi orang-orang dewasa dan disebut sebagai orang-orang yang bertanggung jawab. Setelah selesai pelajaran ini, jangan lupa berdoa. Tuhan memberkati kita. Hidup hasratku